Masyarakat Australia dikenal sebagai orang yang ramah, santai, dan alligator. Mereka menghargai kebebasan, demokrasi, dan kesetaraan. Mereka juga lebih sering menghabiskan waktu di luar ruangan seperti mengadakan acara barbeque, piknik, atau pergi ke pantai untuk menikmati keindahan alam dan suasana yang menyegarkan. Australia memiliki lebih dari 10.000 pantai di seluruh wilayahnya. Jika kamu mengunjungi pantai baru setiap hari di Australia, maka kamu membutuhkan waktu lebih dari 27 tahun untuk melihat semuanya. Salah satu pantai terindah di Australia adalah Pantai Whitehaven yang terletak di Kepulauan Whitsunday. Pantai ini memiliki pasir putih bersih dan air kehijauan yang jernih. Pantai ini juga terkenal dengan fenomena alam yang disebut Hale Island, di mana pasir dan air laut membentuk pola yang menakjubkan. Pola ini berubah-ubah sesuai dengan pasang surut air laut yang bisa dilihat dari udara atau dari bukit yang berada di dekat teluk. Australia adalah benua yang dihuni oleh berbagai ragam flora dan fauna. Salah satunya merupakan simbol yang paling diakui di dunia, yaitu kanguru. Bukan hanya sekadar binatang, tetapi telah menjadi ikon nasional yang mencerminkan keunikan dan keanggunan alam Australia. Ada sekitar 50 spesies kanguru di seluruh dunia, tetapi 4 spesies utama di Australia yaitu kanguru merah, kanguru abu-abu timur, kanguru abu-abu barat, dan kanguru antilopin. Kanguru hidup di berbagai habitat di Australia, mulai dari padang rumput, hutan, gurun, hingga pegunungan. Mereka biasanya bergerak dan mencari makan dalam kelompok yang terdiri dari beberapa hingga ratusan individu. Mereka aktif di pagi dan sore hari dan beristirahat di siang hari. Mereka memakan rumput, dedaunan, bunga, dan buah-buahan. Mereka berkembang biak sepanjang tahun dan lebih banyak jika musim hujan. Kanguru memiliki masa kehamilan yang sangat singkat, sekitar 30-36 hari, dan anak-anaknya lahir dalam keadaan yang belum berkembang. Setelah lahir, bayi kanguru akan secara naluri memanjat tubuh induknya, masuk ke dalam kantong marsupial untuk menyusui dan tumbuh di sana selama 6 bulan. Jumlah kanguru di Australia adalah salah satu fakta yang sering mengejutkan orang, dikarenakan jumlahnya lebih banyak dari jumlah penduduknya. Menurut data terbaru dari Australia, pada tahun 2023 terdapat sekitar 36 juta kanguru di seluruh wilayah Australia. Sementara itu, jumlah penduduk Australia pada tahun yang sama sekitar 26 juta jiwa. Sebelum mengetahui lebih lanjut tentang fakta-fakta menarik di Australia, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan berbagai hal dan fakta-fakta menarik di channel ini. Australia adalah sebuah negara yang terletak di belahan selatan bumi yang terdiri dari benua Australia, Pulau Tasmania, dan pulau-pulau kecil lainnya. Australia adalah negara terbesar ke-6 di dunia dengan luas wilayah sekitar 7,7 juta kilometer persegi. Australia memiliki populasi sekitar 26 juta jiwa, yang sebagian besar tinggal di kota-kota besar di pantai timur dan tenggara. Australia adalah negara yang multikultural dengan penduduk yang berasal dari berbagai negara dan latar belakang etnis, agama, dan bahasa. Bahasa Inggris adalah bahasa nasional yang digunakan secara de facto. Tetapi ada juga banyak bahasa lain yang dituturkan, termasuk bahasa aborigin, bahasa imigran, dan bahasa isyarat. Australia juga memiliki budaya yang beragam yang dipengaruhi oleh warisan aborigin, Eropa, Asia, dan Pasifik. Australia dikenal dengan seni, musik, sastra, olahraga, dan masakan yang unik. Penduduk Australia tersebar tidak merata di seluruh wilayahnya, dengan sebagian besar tinggal di daerah pesisir pantai, terutama di bagian timur dan selatan. Sedangkan daerah pedalaman yang mencakup sekitar 70% luas wilayah Australia hanya dihuni oleh sekitar 10% penduduknya. Salah satu alasan yang menyebabkan penduduknya tidak mau tinggal di kedalaman Australia karena faktor iklim. Australia memiliki berbagai macam iklim, mulai dari iklim tropis di utara, iklim sedang di tenggara, hingga iklim gurun di tengah. Iklim di daerah pesisir pantai cenderung lebih nyaman dan sejuk, dengan curah hujan yang cukup dan suhu rata-rata antara 10 derajat hingga 30 derajat Celcius. Sedangkan iklim di daerah pedalaman sangat ekstrim dan kering, dengan curah hujan yang rendah dan suhu rata-rata antara 5 derajat Celcius hingga 45 derajat Celcius. Iklim yang tidak bersahabat ini membuat daerah pedalaman sulit untuk ditinggali dan bercocok tanam.
Australia adalah negara yang memiliki berbagai ragam budaya, standar hidup yang tinggi, dan tingkat kebahagiaan masyarakat Australia merupakan salah satu yang tertinggi di dunia. Gaji rata-rata orang Australia adalah $6.000 Australia, atau setara dengan 62 juta rupiah per bulan. Gaji rata-rata ini bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, pengalaman kerja, jenis pekerjaan, lokasi kerja, dan sektor industri. Sebagai contoh, gaji orang tukang cuci piring di Australia bisa mencapai 50 juta rupiah per bulan atau sekitar 600 juta per tahun. Tapi tentu hal ini tergantung pada jenis tempat kerja seperti restoran, hotel, kafe, atau kantin. Secara umum, gaji lebih tinggi biasanya didapatkan di kota-kota besar seperti Sydney, Melbourne, atau Canberra. Namun di sisi lain, biaya hidup di Australia juga tergolong tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain. Bervariasi tergantung pada lokasi, gaya hidup, dan kebutuhan individu. Rata-rata biaya hidup di Australia berkisaran antara 15–26 juta rupiah per bulan, yang meliputi biaya tempat tinggal, makanan, transportasi, dan biaya utilitas seperti air, listrik, gas, telepon, dan internet. Australia adalah negara yang maju dengan ekonomi yang kuat dan stabil. Australia memiliki produk domestik bruto atau PDB sekitar 1,1 triliun dolar US dan memiliki pendapatan per kapita yang tinggi sekitar $63.000 yang menjadikan negara ini di urutan ke-10 tertinggi dunia. Australia memiliki sektor-sektor ekonomi yang penting seperti penambangan, pertanian, industri, jasa, dan pariwisata. Pertanian di Australia adalah salah satu sektor ekonomi yang penting di negara ini yang menghasilkan berbagai produk seperti gandum, tebu, daging, susu, wol, dan anggur. Pertanian ini juga menyumbang sekitar 3% dari PDB dan 15% dari ekspor. Pertanian di Australia juga memberikan lapangan kerja bagi sekitar 300.000 orang, serta berkontribusi pada keamanan pangan dan lingkungan. Walaupun sempat menghadapi berbagai tantangan seperti iklim yang kering dan tidak menentu, pertanian di Australia berusaha meningkatkan produktivitas, kualitas, dan keberlanjutan dengan menggunakan teknologi, inovasi, serta penelitian. Selain itu, penambangan di Australia juga tak kalah pentingnya bagi perekonomian di negara ini yang kaya akan sumber daya alam seperti batu bara, biji besi, emas, tembaga, berlian, dan uranium. Pertambangan di Australia juga menyerap banyak tenaga kerja, baik langsung maupun tidak langsung, serta berdampak pada industri lain seperti transportasi, energi, dan manufaktur. Australia juga memiliki suku asli yang telah hidup di benua ini sejak puluhan ribu tahun lalu. Walaupun sempat mengalami penindasan dan pengusiran oleh bangsa Inggris yang kala itu menjajah Australia pada akhir abad ke-18, populasi mereka menurun drastis akibat perang, penyakit, dan diskriminasi. Saat ini, suku aborigin masih ada di Australia dan terus mempertahankan warisan budaya leluhur mereka. Menurut sensus tahun 2023, terdapat sekitar 800.000 orang yang mengaku sebagai suku aborigin atau penduduk Kepulauan Selat Torres dan merupakan 3,3% dari total penduduk Australia. Sejarah Australia dimulai sekitar 65.000 tahun yang lalu, ketika orang-orang aborigin dan penduduk Pulau Torres pertama kali menetap di benua ini. Mereka memiliki berbagai kelompok, bahasa, dan budaya, serta pengetahuan mendalam tentang lingkungan dan sumber daya alam. Mereka juga menciptakan seni cadas, upacara, dan cerita yang menggambarkan pandangan dunia maupun sejarah mereka. Pada tahun 1606, penjelajah Belanda bernama Willem Jansson adalah orang Eropa pertama yang melihat Australia. Namun, kolonisasi Eropa baru dimulai pada tahun 1788 ketika Inggris mendirikan koloni hukuman pertama di Sydney. Koloni-koloni lain kemudian didirikan di Tasmania, Victoria, Queensland, Australia Barat, dan Australia Selatan. Kolonisasi Eropa membawa dampak besar bagi penduduk asli Australia seperti penyakit, perang, penindasan, pemindahan, dan kehilangan budaya mereka. Pada tahun 1901, 6 koloni Inggris di Australia setuju untuk bersatu menjadi sebuah federasi yang disebut Persemakmuran Australia. Federasi ini memberikan Australia otonomi dalam urusan dalam negeri, tetapi masih tunduk pada kerajaan Inggris dalam urusan luar negeri.
Australia juga terlibat dalam Perang Dunia I dan II sebagai sekutu Inggris yang menimbulkan korban jiwa dan kerusakan besar. Pada tahun 1931, Australia memperoleh kemerdekaan penuh dari Inggris melalui undang-undang parlemen yang dikeluarkan oleh Britania Raya yang mengakui kedaulatan Australia dalam semua hal. Sejak kemerdekaannya, Australia telah mengalami berbagai perubahan sosial, politik, dan ekonomi. Australia menjadi negara yang multikultural dengan menerima banyak imigran dari Eropa, Asia, Afrika, dan Pasifik. Australia juga menjadi negara yang demokratis dengan mengadopsi sistem pemerintahan parlemen dan konstitusional. Australia juga menjadi negara yang makmur dengan memiliki ekonomi yang kuat dan stabil berbasis pada penambangan, pertanian, dan pariwisata. Australia juga menjadi negara yang aktif dalam hubungan internasional dengan menjadi anggota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, Persemakmuran Bangsa-Bangsa, Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi, serta Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik. Australia juga memiliki salah satu fenomena alam yang unik. Danau Hillier adalah danau air asin yang terletak di Middle Island, pulau terbesar di kepulauan bagian barat Australia. Danau ini memiliki warna air yang merah muda, yang diduga disebabkan oleh bakteri yang menghasilkan pigment merah di dalamnya. Danau ini memiliki panjang sekitar 600 meter, lebar 250 meter, dan kadar garam yang sangat tinggi, sekitar 8 kali lebih asin daripada air laut. Danau ini termasuk dalam kawasan lindung dan tidak boleh dimasuki oleh pengunjung. Walaupun dikenal memiliki pantai yang indah dan beragam, terdapat sebuah ancaman hiu yang sering menimbulkan perhatian dan kekhawatiran di kalangan masyarakat, terutama para selancar, penyelam, dan wisatawan. Australia adalah salah satu negara dengan jumlah serangan hiu tertinggi di dunia dengan sekitar 20 serangan tiap tahun, dan beberapa di antaranya berakibat fatal. Ada sekitar 180 spesies hiu yang hidup di perairan Australia, tetapi hanya beberapa yang dianggap berbahaya bagi manusia. Spesies hiu yang paling sering terlibat dalam serangan adalah hiu putih dan hiu martil. Wilayah dengan iklim gurun mengambil sekitar 80% dari luas wilayah Australia. Gurun terbesar di Australia adalah Gurun Great Victoria yang terletak di Australia Barat dan Australia Selatan. Gurun ini memiliki luas sekitar 348.000 km persegi atau sekitar 4,5% dari luas daratan Australia. Gurun ini merupakan gurun pasir yang terdiri dari banyak gemuk kecil, dataran padang rumput, daerah dengan permukaan kerikil, dan danau air garam. Gurun ini dinamai menurut nama Ratu Victoria, pemimpin kerajaan Inggris pada abad ke-19. Gurun Great Victoria memiliki iklim yang sangat kering dan panas dengan curah hujan rata-rata antara 200 hingga 250 mm per tahun dan suhu rata-rata antara 5 hingga 45 derajat Celcius. Gurun ini jarang mengalami hujan, tetapi sering mengalami badai petir dan juga memiliki angin kencang yang dapat menyebabkan badai pasir dan debu yang menghalangi pandangan. Gurun ini memiliki keanekaragaman hayati yang sangat rendah, dengan sebagian besar tanaman dan hewan yang beradaptasi dengan kondisi gurun yang keras. Beberapa tanaman yang tumbuh di gurun ini adalah semak, rumput, dan kaktus. Selain itu juga terdapat beberapa hewan yang hidup di gurun ini, yaitu kanguru merah, dingo, emu, unta, kadal, ular, dan burung. Jika kamu berjalan di sisi sebelah selatan Australia, kamu akan menemukan sebuah kepulauan Tasmania. Tasmania adalah kepulauan yang masih bagian dari Australia dan memiliki luas wilayah sekitar 90.000 km persegi yang mencakup pulau utama Tasmania serta ratusan pulau kecil lainnya. Hobart merupakan ibu kota dan sekaligus kota terbesar di Tasmania yang terletak di bagian tenggara pulau utama. Kota-kota besar lainnya di Tasmania adalah Devonport, Barney, dan Alfriston. Tasmania memiliki populasi sekitar 571.000 jiwa pada tahun 2023 yang merupakan negara bagian Australia dengan populasi terkecil. Tasmania juga memiliki tingkat kepadatan penduduk yang rendah, yaitu sekitar 8,3 jiwa per kilometer persegi. Tasmania memiliki iklim yang bervariasi, tergantung pada ketinggian dan jarak dari laut. Secara umum, Tasmania memiliki iklim sedang dengan musim panas yang sejuk dan musim dingin yang basah. Suhu rata-rata tahunan di Tasmania berkisaran antara 9 hingga 19 derajat Celcius dan curah hujan rata-rata tahunan di Tasmania berkisaran antara 600 mm hingga 2400 mm.
Tasmania juga memiliki keindahan alam yang menakjubkan dengan lanskap yang bervariasi seperti pegunungan, lembah, danau, sungai, hutan, padang rumput, pantai, dan pulau-pulau. Sebagian besar wilayah Tasmania dilindungi sebagai Taman Nasional Cagar Alam atau Warisan Dunia.